Umum yang kami hormati pula Pak Kapolres Cimahi dan rekan-rekan media sekalian. Hari ini kita akan merilis pengungkapan kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. Di mana kejadian ini terjadi di Jalan Adiwarta, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 8:10. Di mana tersangkanya adalah HH, identitasnya tinggal juga di daerah Lembang dan beragama Islam. Nah, kemudian korban atas nama MN juga beralamat di ini alamatnya di Kelurahan Pelindung, Kecamatan Astana Anyar, Bandung. Saksi-saksinya ada sebanyak 3 orang. Kemudian barang bukti sebuah pisau dapur dengan gagang pisau warna merah. Kronologis kejadiannya, di mana pada tanggal 16 Agustus tersebut, korban pada jam 8.10 memarkirkan kendaraan di depan rumah tersangka. Nah, pada saat itu kemudian ada karyawan dari tersangka menegur kepada korban agar tidak parkir di depan pintu masuk. Namun teguran tersebut tidak diterima oleh pihak korban dan akhirnya malah marah kepada karyawan tersangka. Pada saat ribut kemudian, tersangka yang waktu itu ada di dalam dapur sedang memasak nasi goreng. Karena masih pagi, waktu itu masak, kemudian mendengar ribut di luar, keluar. Tanpa sadar pisau terbawa oleh tersangka. Pada saat itu mendengar keributan, kemudian akhirnya melakukan pembelaan terhadap karyawannya. Dan pada saat melakukan pembelaan dan akhirnya diserang oleh korban dengan cara diludahin dan dipukul. Nah, pada saat itu akhirnya terjadilah pukul-pukulan di antara mereka dan akhirnya tersangka melakukan penikaman terhadap korban. Nah, kemudian korban melarikan diri naik ke mobil. Tidak berselang lama 50 meter dari tempat kejadian, korban jatuh dan akhirnya teriak minta tolong. Akhirnya ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit, namun di tengah jalan dinyatakan meninggal dunia. Undang-undang yang diterapkan di sini yaitu pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ancaman hukumannya bisa sampai 7 tahun. Nah, pasal 351 ini diterapkan oleh penyidik kepada tersangkanya karena memang rangkaian kejadian ini merupakan rangkaian kejadian penganiayaan yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi konstruksi atau kronologis kejadiannya ini diperoleh dari hasil pendalaman terhadap saksi-saksi yang ada di TKP saat itu oleh penyidik. Jadi kasusnya murni didapatkan dari kronologis kejadian dan fakta-faktanya bahwa merupakan kasus penganiayaan yang akhirnya menyebabkan meninggalnya seseorang. Keterangan yang kita peroleh juga dari tersangka pada saat keluar juga memang tidak niat untuk melakukan pembunuhan, tetapi tujuan keluar hanya untuk melihat adanya permasalahan yang terjadi. Namun karena timbul kondisi yang dinamis saat itu sehingga akhirnya terjadi perkelahian atau keributan di antara korban dan tersangka. Upaya yang dilakukan ini mengamankan tersangka, kemudian melakukan proses hukum dengan melakukan penangkapan dan juga penahanan serta penyitaan barang bukti. Untuk penanganan ini tadinya ditangani oleh Polres Cimahi, tetapi karena adanya kondisi yang rawan di publik dengan adanya provokasi baik melalui media sosial maupun informasi melalui WhatsApp, di mana ada yang memprovokasi bahwa tersangka ini merupakan orang yang melakukan penganiayaan semena-mena. Kemudian ada provokasi untuk menyerang keluarga korban. Sehingga dalam waktu ini kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang muncul tersebut. Nah, untuk penanganannya mengantisipasi segala situasi, kasus tersebut yang tadinya ditangani oleh Polres Cimahi ditarik ke Polda dan juga termasuk tersangkanya akan ditahan di Polda. Ini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Motifnya apa Pak Kabit?